di bawah naungan sunnah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannati. Malu itu merupakan bagian daripada iman, dan iman itu di dalam surga. Berarti saya menegaskan bahwa orang yang punya malu berarti orang itu punya iman, dan orang yang beriman berarti dia berhak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah adalah pada zaman sekarang malu ini menjadi krisis, menjadi menipis, bahkan menguap, terangkat. Bahkan malu itu hampir terkalahkan dengan malunya hayawan. Mengapa kita terjangkit krisis malu? Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasul, malulah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan malu yang sebenar-benarnya, dengan malu yang sesungguh-sungguhnya malu. Istahyu minallahi haqqal haya, begitu kata Rasul. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya malu. Jangan dikira bahwa malu itu hanya berpengaruh kepada kata orang akhlak dan etika. Malu itu adalah merebak kepada semua amalan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, di antara perkara yang diketahui turun-temurun demikian, rantai yang tidak terputus di antara para nabi kepada manusia adalah, kata beliau, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, maka kerjakan apa yang kau mau. Jelas di sini bahwa orang yang mengerjakan apa saja yang dia mau, orang itu tidak punya malu. Jika mengikuti kehendaknya, kemauannya, inspirasinya, idenya, pikirannya, selalu diikuti, dia tidak lagi memandang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintah, maka sesungguhnya orang itu berarti tidak punya malu. Karena dia tidak punya malu, maka dia perilakunya bukan lagi manusia. Dia adalah bisa jadi seperti hayawan. Karena apa? Dia tidak punya malu. Kucing saja punya malu, ayam saja punya malu, dan seterusnya. Bagaimana dengan manusia? Manusia di tempat umum, dalam perjalanannya, lihat dan perhatikan apa yang disebut dengan pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo. Itu adalah karena tidak punya malu. Dia sesuatu yang belum halal bagi dia. Kenapa? Dia lakukan sesuatu yang lebih jauh, yang disebut dengan namanya pacaran, yang disebut dengan pergi berduaan kemana-mana, yang disebut dengan berhubungan kemana-mana tanpa batas antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan belum ada akad nikah sebelumnya. Ini adalah karena tidak punya malu. Harga dirinya tidak lagi kemudian dijadikan sebagai standar bahwa dia harus sesuai dengan akidah yang dia yakini, yang terhunjam dalam hatinya. Kenapa ini tidak terjadi? Karena malunya adalah sangat krisis. Ingat, saya sampaikan hadis tadi sedemikian mudah. Kata Rasulullah SAW, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, kerjakan apa yang kau mau. Ini artinya adalah Rasul sudah murka, Rasul sudah marah, Rasul tidak lagi memperhatikan kalian. Sudahlah, kamu maunya apa? Terserahlah. Makna dari hadis ini adalah seperti itu. Rasul tidak lagi mengakui kalian, Rasul tidak lagi memperhatikan kalian, Rasul tidak lagi akan menyuruh dan melarang kalian. Kerjakan apa yang kau mau kalau kamu tidak punya malu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ingat, orang yang tidak punya malu pasti mengikuti hawa nafsu sesuai apa yang dia mau. Tetapi ingat, bagi seorang mukmin adalah bahwa al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Bahwa yang disebut dengan iman itu adalah cirinya antara lain dengan malu,
dan orang yang beriman itu adalah akan berada di dalam surga Di Allah. bawah naungan sunnah.